Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini sehubungan dengan materi matematika, kita akan belajar tentang pecahan persen. Disiapkan ya buku tulisnya dan silakan disimak. Nah, indikator kita hari ini yang akan kita pelajari, yang pertama merubah pecahan ke bentuk persen, yang kedua merubah persen ke bentuk pecahan, jadi kebalikannya ya. Kemudian yang ketiga adalah merubah bentuk pecahan desimal ke bentuk persen, dan yang terakhir merubah persen ke bentuk pecahan desimal, jadi kebalikannya. Nah, mari coba kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni merubah pecahan ke bentuk persen. Di sini ada dua contoh. Yang pertama 3/4 dan yang kedua 3/25. Nah, nanti di sini Bu Vena akan mengajak kalian untuk menggunakan dua cara, yaitu cara pertama mengalihkan pecahan dengan 100%. Nanti yang A kita kerjakan dengan cara pertama ya. Kemudian cara yang kedua yaitu mengubah penyebut menjadi 100. Nah, ini nanti kita coba mengerjakan dengan cara 2 nomor yang B. Di sini coba kita kerjakan dengan cara pertama. 3/4 sama dengan titik persen. Kita gunakan cara mengalihkan dengan 100%. Di sini 3/4 di sini coba kita tuliskan caranya. 3/4 dikali 100%. Tinggal kita tuliskan ya. Kemudian kita hitung 3 dikalikan 100% sama dengan 300%. Nah, 4-nya tetap jadi 300/4. Sekarang kita bagi 300 dibagi 4 pakai porogapet ya. Ketemu 75. Jadi jawabannya 75. Sekarang kita coba dengan cara yang kedua. Ada soal 3/25 sama dengan titik-titik persen. Cara yang kedua yaitu kita mengalihkan dengan hasil agar hasil penyebutnya 100. Berarti 3/25 agar 25-nya berubah menjadi 100, maka penyebutnya harus kita kalikan. Kita kalikan dengan angka berapa? Iya betul, 4. Karena bawah dikalikan 4, atas juga harus dikalikan 4. Maka hasilnya 3 kali 4 sama dengan 12. 25 dikali 4 sama dengan 100. Sehingga bisa kita tuliskan berikutnya, yakni merubah persen ke bentuk pecahan. Di sini terdapat contoh soal 62% sama dengan titik-titik-titik. Tentunya kita akan merubah menjadi bentuk pecahan. Ingat, persen dengan lambang seperti itu ya. Artinya adalah N atau titik-titik per 100. Sehingga kalau kita lihat di soal tersebut 62%, maka bisa kita tuliskan menjadi 62/100. Ini sudah merupakan pecahan biasa ya. Namun karena pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan dengan cara apa? Bisa dengan cara kita bagi dengan bilangan yang sama. 62 dan 100 sama-sama bisa kita bagi dengan angka 2. Nah, dan hasilnya 62 dibagi 2 sama dengan 31, 100 dibagi 2 sama dengan 50, sehingga bisa kita tuliskan 62% sama dengan 31/50. Nah, berikutnya adalah merubah pecahan desimal ke dalam bentuk persen. Ada dua contoh soal di sini, 0,5 sama dengan dan 1,25 sama dengan titik-titik. Dan anak ingat, jika ada satu angka di belakang koma, berarti pecahnya adalah per 10.
Jika ada dua angka di belakang koma seperti nomor yang B itu, berarti pecahnya adalah per 100. Nah, jika ada di belakang koma ada 3 angka, berarti pecahnya per 1000. Namun di sini Bu Pena tidak membuat contohnya. Jadi nomor A itu di belakang koma ada 1 angka, nomor B ada 2 angka di belakang koma. Nah, coba kita cari tahu cara penyelesaiannya. A 0,5 berarti karena di belakang koma ada 1 angka, maka bisa kita tuliskan pecahannya dulu ya, 5/10. Nah, 5/10 ini kemudian kita kalikan berapa ya agar dia bisa menjadi per 100? Maka kita kalikan 10. Kalau bawah dikali 10, maka atas juga harus dikalikan 10. Nah, 5 dikali 10 sama dengan 50, sehingga bisa dituliskan dalam bentuk persennya adalah 50%. Berikutnya ada soal lagi 1,25. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka bisa kita tuliskan 125, komanya hilang ya, per 100. Nah, karena ini sudah per 100, berarti kan sudah dalam bentuk persen ya. Nah, kalau seperti itu tinggal kita tulis saja, berarti 125%. Udah kan? Tinggal kita jadikan per 100. Kalau sudah ketemu per 100, berarti otomatis itu sudah persen. Tinggal kita tulis dengan cara memberi simbol persen. Berikutnya yang terakhir yaitu merubah persen ke bentuk desimal. Di sini ada contoh 15% dan 20%. Ingat, persen artinya per 100. Maka soal ini bisa kita kerjakan dengan mudah, yaitu 15% sama dengan 15 per 100. Nah, ingat desimal, iya, kita sederhanakan ya. 15 dan 100 sama-sama bisa dibagi 5, maka hasilnya adalah 3/20. Nah, karena 3/20 masih dalam bentuk pecahan biasa, sekarang kita jadikan dalam bentuk desimal. Dengan cara bagaimana? Kita bagi 3 dibagi 20 dengan cara porogapit. Kamu pasti sudah ahli ini di bidang mengerjakan pembagian dengan cara porogapit, sehingga 3/20 ini bisa menghasilkan hasilnya berapa? Coba kamu hitung ya, dalam bentuk koma desimal. Kemudian contoh yang kedua, 20% sama dengan 20 per 100. Maka kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 20 sehingga menghasilkan 1/5. 1/5 ini juga bisa dijadikan desimal. Bagaimana caranya? Iya betul, dibagi 1 dibagi 5 dengan cara porogapit. Yang hasilnya berapa? Pasti kamu sudah bisa. Coba kamu kerjakan. Bagaimana? Sudah ketemu? Jika hasilmu seperti ini, berarti sudah betul. Nah, 15% jika didesimalkan maka hasilnya adalah 0,15. Sedangkan 20% jika didesimalkan maka hasilnya adalah 0,2. Coba kamu bandingkan dengan jawabanmu. Betul tidak? Nah, sekarang Bu Fena nanti akan mengirimkan latihan yang harus kalian kerjakan ya, agar kalian lebih memahami merubah persen, baik menjadi pecahan biasa maupun menjadi pecahan desimal.